Selamat datang kembali di kanal kami, Balige Academy, sebuah kanal yang akan tetap konsisten membahas dan memberikan keahlian praktis tentang pemrograman terapan kepada seluruh pemirsa. Video kali ini merupakan part ke-8 ya, dari serial mulai dari part 1 sampai part 7 yang telah dibuat untuk mendapatkan kemampuan dan pemahaman yang bagus. Kami sarankan kepada seluruh pemirsa, mahasiswa, pelajar maupun pembelajar mandiri untuk memulainya dari part 1. Karena jika Anda menonton video ini dan dimulai dari part 8 ini, Anda tidak akan mendapatkan pemahaman praktis yang sempurna. Video kali ini adalah kursus gratis ya, untuk menerapkan. Kita kembali lagi lihat Entity Relationship Diagram ya, ERD, yang kita rencanakan untuk dituntaskan pada part 1 sampai 7 ya. Kita telah membuat region stabil, countries, locations, departments ya. Dan kita telah merealisasikan juga GUI untuk login atau password ya. Nah, ada 5 GUI yang telah diciptakan mulai dari part 1 sampai part 7. Pada part 6 juga kita telah menciptakan tabel employees dan menyisipkan sejumlah data ke dalamnya karena digunakan sebagai salah satu kolom pada departments. Namun kita belum menciptakan GUI untuk employees ini. Ya, itu akan dilakukan pada video selanjutnya ya, berikutnya. Untuk video part 8 ini kita akan menuntaskan dan menciptakan dulu GUI untuk jobs ya, pekerjaan. Nah, nanti job ID atau primary key pada tabel jobs ini akan dijadikan referensi oleh foreign key pada tabel employees yang akan kita buat selanjutnya. Jadi kita mulai dengan membuka dulu Spider ya, IDEA ya, editornya. Nah, ini yang sudah saya buat dan kita akan rekonstruksi selanjutnya ya. Nah, pada GUI department yang telah kita tuntaskan pada part 7 ya, kita jalankan dulu untuk mereview ya. Nah, di situ kita telah melakukan menuntaskan GUI untuk departemen ini form ya, di mana Anda bisa mengklik sembarang sel pada tabel widget TW Depart ya, dan bisa melihat identitas utuh atau informasi utuh dari setiap ini yang diklik ya. Nah, Anda juga bisa langsung mengedit dari tabel ini. Misalnya IT Department menjadi Programmer Department atau Web Developer misalnya. Nah, oke, selanjutnya di sini juga di combo box ini langsung terperbaharui atau terbarui ya, terupdate. Begitu juga dengan ini
Kalau ini bisa dipilih ya, hanya memilih manajer ID-nya. Misalnya ini menjadi satu pada baris keempat. Ya, nah, langsung terbaca siapakah nama dari manajer ID satu. Oh, terbaca. Begitu juga dengan location, ya. Location ini bisa kita ubah menjadi misalnya dua. Langsung. Nah, terpilih. Di sini dengan street address, country name, dan apanya region name, state province, city, dan postal code yang berkaitan dengan location ID tersebut ya. Kita kembali lagi dari GUI main ya. Di situ ya yang telah kita buat. Nah, kita lakukan login dulu. Oke, login is successful. Nah, di sini pada video terakhir kita belum memberikan akses kepada departemen form ya melalui tombol ini dan item menu ini ya. Hanya baru 3 yang kita berikan akses ya, yaitu region form, country form, dan location form. Oleh karena itu, kita akan memodifikasi GUI main dulu dan mengopi ini ya. Kopas, open department form ya. Membuat metode baru, di sini kita buat objeknya dari GUI department. Kelas GUI department dan kita tampilkan ya. Tapi perlu diingat bahwa Anda perlu mengimpor kelas itu ya dari file GUI department, mengimpor kelasnya ya department. Oke, selanjutnya Anda menciptakan eventnya ya. Nah, di sini open department form, ini di copy ya, ini PB namanya PB department, terus ini department. Oke, kita jalankan, lakukan login. Ya, Anda klik department form ya, sudah ya. Terus dari item menunya juga ya sudah. Untuk itu kita karena ini terlalu dikit ya datanya, coba kita insert dulu sejumlah data ke dalamnya. Misalnya nama departemennya adalah warehouse department. Manajernya misalnya ini. Kemudian locationnya ini. Oke. Oke, tambahkan lagi misalnya IT security-nya. Oke, manajernya misalnya ini dan ini. Oke. Tambahkan lagi misalnya sales ya. Department. Oke, pilih ini ya. Oke, sampai 10 aja. Satu lagi misalnya sales department human resource ya. HR department. Oke, misalnya ini kita pilih. Oke, 10 sudah masuk ke database ya pada tabel departments agar nanti bisa dipilih pada tabel-tabel selanjutnya. Oke, kita log out, kita quit, kemudian kita lihat kembali
create employees yang sebelumnya kita ciptakan tetapi belum kita buat GUI-nya ya. Nah, kita sekarang membuat job stable ya. Ini Shift S seperti yang bisa kita lakukan mendaur ulang file jobs. Terus ini kita copy nama filenya, kita ganti. Dan ini juga ya. Ini kita ganti namanya jobs table. Ini juga. Oke, ini juga ya kita ganti. Terus di sini kita ganti job ID ya. Job ID sesuai dengan apa namanya yang kita ERD yang kita inginkan. Job ID, job title, min salary, max salary, last update. Oke, job title itu varchar 100, tidak boleh kosong. Setelah itu min salary kita pakai itu integer ya. Begitu juga dengan max salary. Hapus semua max integer dan tidak boleh kosong. Last update timestamp not null. Oke, itu dan tidak ada foreign key. Ya, dia tidak mengacu ke tabel manapun. Ya, ini. Kemudian ini kita tutup. Oke, biar hemat baris. Ya, terus kita buat indeks untuk jobs ya. Job namanya ini job stable. Kita indeks untuk kolom job title. Oke, ini juga job. Ya, kita ganti dulu tabel-tabelnya. Nama tabel. Ya, ini namanya juga ganti. Nama triggernya. Job. Ini juga. Oke, ini kita ganti nilai returnnya. String return. Oke, kita pastikan dulu ini jobs. Oke, untuk last update ya. Oke, job. Oke, nilai baliknya ini kita kasih ke ini pemanggilan metode create jobs. Dan ini kita ganti untuk execute-nya. Oke, kita coba running. Oke, job stable had been created. Kita perhatikan ini kita refresh. Oke, sudah muncul ya nih jobs. Kita lihat lewat DB skema. Kemudian Anda menyisipkan data untuk tabel tersebut ya, buka insert employees atau insert file lainnya. Kemudian save as insert jobs. Oke, copy ini. Save, terus ganti nama metodenya ya. Argumennya juga diganti. Ya, dan juga ini nama apa namanya nama tabelnya. Kemudian di sini job title, terus ya job ID dulu ya. Sorry, ya job ID dulu ya. Kolom pertama, job title, terus min salary, max
salary. Oke, kita perhatikan. Job title, job ID, job title, min salary, max salary. Oke, last update 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oke. Placeholder-nya juga 5. Sama. Nah, ini kita buat nilainya ya. Hapus. Kita buat pada nilai awal ya. Baris data awal. Misalnya satu jabatannya adalah presiden. Presiden perusahaan. Gaji minimumnya integer. Misalnya $20.000. Maksimumnya $100.000. Terus kasih last update variable now. Oke, berikutnya 2. Misalnya marketing director. Gajinya misalnya 10.000 sampai $50.000. Now. Ketiga, misalnya jabatannya marketing manager. Misalnya 5.000 sampai $25.000. Keempat, saya digital hosting, digital marketing manager. Misalnya gajinya 5.000 sampai 20.000, now. Kelima, sales manager. Gajinya misalnya 2.500 sampai 15.000. Kita kasih sampai 10 aja ya biar banyak pilihan. Sales representative. Gajinya 1.500 sampai 10.000 misalnya. Ketujuh, junior sales representative. 1.200 sampai $8.000. $4.000 sampai $15.000 misalnya. Product engineer 500, $12.500. Terakhir yang ke-10 misalnya kita tambahkan product designer. Misalnya 2.500 sampai 10.000. Oke, saya kira ini terus kita coba 10 baris data ini. Oke, admin save. Kita tarik ini ke bawah. Oke ya, datanya sudah tersimpan di dalam database. Begitu juga dengan last update ini tanggal 23 Agustus 2022 ya. Ya, ini timestamp-nya dari last update otomatis diberikan di sini ya, now. Now adalah string dari pemanggilan metode now dari modul datetime. Setelah itu hasilnya ya diubah menjadi string dengan format ini.
Oke, karena kita sudah terbiasa mulai dari part 1 sampai part 7 dalam mendesain GUI dan sekarang untuk part 8 karena untuk menghemat waktu ya, kita akan menggunakan ini ya. Jadi tidak apa mendemonstrasikan lagi, tapi langsung saja di sini saya jelaskan yang sudah saya desain. Di sini ada line edit dengan nama LA Job ID, check name, combo boxnya juga CB Job ID. Terus di sini CB Job Title, di sini adalah LA Job Title. Ini untuk last update LA Job LU. Di sini LE min salary, di sini LE max salary, di sini sama semua ya utilitasnya. PB delete, PB insert, PB refresh, PB edit ya, refresh, PB last, PB next, PB prep, PB first dan di sini ada TW job ya, tabel widget job ya. Nih kita beri nama dengan row count-nya 100 dan kolom count-nya 5. Ya, karena yang akan disimpan situ ada job ID, job title, min salary, max salary, dan kelas update. Jadi perlu 5 kolom saja ya. Ya. Dan ini juga bisa Anda perpendek misalnya jadi 50 saja ya row count-nya. Oke, ini dulu sampai perancangan GUI-nya. Kemudian untuk membuat program untuk GUI-nya kita kembali ke apa namanya Spider. Kita buka GUI department yang telah kita desain ya. Ini kita copy sampai ikonnya ya. Kita ciptakan file baru terus penutupnya juga kita copy ya untuk eksekusi kelas ya. Kita kasih penutup di sini dan kita ganti nama filenya menjadi GUI job dan ini GUI job. Nama kelasnya ini juga kita ganti. Terus yang kita load juga GUI job UI ya, nama yang kita berikan pada antar mukanya. Selanjutnya nama filenya sama, ini job form dan ini bisa Anda download dan tempatkan di folder kerja ya dan folder icons job PNG. Oke, kita simpan dulu. Nah, di sini karena kita tidak perlu mengakses form lain, ini dibuang. Oke, di copy ada error atau tidak. Oh, ternyata tidak ya untuk sampai titik ini. Nah, ini adalah rancangan GUI dasar yang telah kita buat sebelumnya. Nah, title-nya juga sudah benar dan ikonnya juga sudah benar. Untuk quit-nya bisa kita buat sekarang langsung self nama objek name-nya pb quit terus eventnya klik hubungkan ke pustakanya ya self close. Oke, quit. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita membuat setting tabel dan query-nya dulu ya untuk tabel job ini ya. Pelan-pelan saja, tidak ada yang mengejar. Oke, definisikan def setting job ya seperti biasa. Kemudian
properti kelas yang akan kita pakai untuk navigasi nanti, navigational utilitas, terus properti untuk query string, QL job ya, karena tidak ada join. Nah, terus hanya sederhana saja, select all from jobs, nama tabelnya. Oke, ini kita copy, misalnya first jobs. Oh, ini bisa kita pakai ini aja biar jangan kelihatan berulang ya. Where, oh, order by job ID ISJ. Last order by job ID menurun, batasi hasil query 1. Apa ini? Indentation ya. Oke. Simpan. Terus sekarang mengisi tabel header and style sheetnya biar agak cantik. Definisikan dulu nama kolomnya. Berarti nama kolom job ID, job title, min salary, max. Oke, kemudian kita pakai ini, apanya kurang ya, kurang indennya. Oke, kita gunakan ke metode setting table dari kelas helper ya, yang sudah kita impor ya, impornya di sini. Setting table, masukannya adalah calls, dan nama tabel widgetnya adalah self tw job. Kemudian kita buat background color for read only fields ya, yang background color untuk read only satu ini dan ini ya. Oke, kita buat aja for x in, kita buat langsung list di sini ya, self le job id, self le job lu ya, kelas update. Terus ini kita buat x set style sheet ya. Itu nama variabel, parameter warnanya saya lupa, supaya sama. Coba lihat di GUI departemen. Ya, geser dulu nih. Ya, warnanya biar sama. Oke.
Untuk melihatnya kita panggil dulu ini dari konstruktor save setting job. Oke, ya sudah ya. Ini warnanya juga udah hijau tua untuk read only ya. Dan ini untuk style sheet untuk TW job sudah muncul. Kemudian untuk background color for editable yang dapat diedit yaitu ini LE job title, LE min salary dan max salary. LE job title, LE min salary dan LE max salary. Warnanya apa coba kita lihat. Nah ini ya, background color hijau muda ya. Oke, kita running ya. Ini maksudnya untuk memandu user mana yang editable, mana yang apa ya, read only. Oke, sekedar mengingatkan ya, di sini juga untuk job ID Anda mencentang ini read only propertinya dan ini juga ya untuk LE job LU nyala submit. Kalau ini tidak ya bisa diedit oleh user nanti. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolom mana yang bisa diedit ya, mana yang tidak ya. Ambil lagi dari ini, ambil dari sebagian. Mix some columns in the way job ineditable. Oke, ini widgetnya diubah. Mana yang tidak bisa diubah kita berarti 0 ini tidak boleh 1 2. Nah ini ya 0 1 2 3 4 berarti 0 dan 4 saja yang kolom 0 dan 4 saja yang tidak bisa diedit. Kita coba lagi. Nah, klik 2 kali nggak bisa. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini nggak bisa ya kolom ini. Jadi hanya ini yang bisa diedit oleh user langsung dari TW Job. Oke. Dan kita akan membuat metode depth show content job. Kita pakai show content table ya. Metode show content table dari class helper. Maka class helper show content table masukannya adalah tabel widgetnya, terus SQL stringnya ya ini, dan nama DB filenya ya. Oke, ini sekedar mengingatkan lagi ya. Nah ini. Kemudian selanjutnya kita panggil lagi ini untuk ketika merefresh jadi setting jobnya ini tetap dilakukan ya sehingga karena dibutuhkan untuk ini ya query maupun apa ini style sheetnya. Kemudian Anda selanjutnya pada metode ini perlu mempopulate GB job ID ya. Ini mengisinya ini dan ini CB job ID dan CB job title. Anda buat SQL stringnya, select job ID from jobs order by job ID. Oke,
Gunakan populate combo box dari kelas helper. Populate combo box ya, ini dia. Ya, ini populate combo box ya. Sudah kita buat pada part-part sebelumnya. Blocks masukannya adalah SQL, tabel widget, dan DB file. Oke. SQL-nya adalah SQL. Ini yang didefinisikan. Nah, kemudian tabel widgetnya DB job ID, kemudian nama file database-nya. Oke, kita running dulu. Kita coba di sini panggil show content dari sini. Dan sekaligus juga kita hubungkan dia dengan PB refresh ya. Oke, ya sudah tertampil ya. Ini dia isinya yang tadi di sini ya, yang kita lihat di bis skema tadi. Hmm. Dan kita lihat juga combo boxnya sudah diisi ya, ini dengan ID, job ID. Selanjutnya kita isi juga CB job title ya. Ini job title dan widgetnya adalah ini CB job title. Oke, udah ya. Sudah terisi keduanya. Oke, selanjutnya kita buat dev choose job ID self. Baca job ID-nya dari current text dari combo box job ID ya. Saya CB job ID current text. Hasilnya sudah string, maka karena current text ya, saya kita buat populate by job ID. Masukannya job ID tadi. Oke, ini kita definisikan sekarang untuk mempopulit, mengisi widget-widget ya. Dev set masukannya job ID. Kemudian kita buat SQL stringnya ya untuk mendapatkan job ID. Oh, untuk mendapatkan apa namanya widget-widget dari sini jika diberikan job ID artinya create jobs ini ya. Ketika diberikan job ID maka kita bisa mengekstrak hasil query ini. Oke, sama dengan self tadi apa yang kita buat SQL job ya, tambah sambung where job ID sama dengan tanda tanya placeholder ya, tutup. Berikutnya kita kasih data parameter ini, masukkan ini. Punya try ya, mekanisme yang sering dilakukan di sini. Try, akan objek connection dari modul SQLite 3. Oke, menggunakan metode connect dengan parameter file db ya. Ya, icon is not none, tidak akhir jika terhubung ya,
maka kita ciptakan objek kursor dari objek con dengan memanggil metode kursor, yaitu objek kursor ini kita pakai untuk memanggil metode execute dengan masukkan string SQL yang kita inginkan dan data. Kita pakai objek kursor tersebut untuk mendapatkan hasil query baris demi baris. Itu kita baca jika hasil query tidak none, maka kita akan isi itu widget-widgetnya. LE job ID, set text, str dulu karena dia teks, terus dalam kurung, terus 0. Jadi biasa untuk efisien. LE job title terus 1 ya, 0 1 2 3 4. Nah, terus LE min salary 2, LE max salary 3, LE job RU 4. Kita menentukan indeks JB job ID ya, DX sama dengan self JB job ID find text apa dia job ID-nya ini ya, harus 1. Kemudian jika if ITX tidak sama dengan -1 atau lebih besar sama dengan 0, maka kita buat indeksnya JB job ID set index ITX. Oke, kemudian kita buat juga determine index of JB job title. Oke, ini 1. Dan selanjutnya else. Jika hasil query kosong, maka ini semua kita clearkan ya. Clearkan semua line edit. Termasuk juga combo box-nya kita kosongkan ya. Kasih -1. JB job ID. Oke, selanjutnya kita buka GUI department ya, ambil sama ya mekanisme accept ya untuk menampilkan error pada message box. Oke, dan finally untuk menutup connection setiap query selesai. Oke, kemudian kita buat ini, hubungkan ini ke sub JB job ID, terus apa GUI-nya eventnya adalah ini current indexing sih ya, lupa terus saya connect nih
Oke, kita coba pilih. Oh, jadi ada error ya. Nah, oke, berhasilnya kita ini memilih ini ya, user memilih ini tanpa job ID, lupa mungkin usernya kan. Nah, choose kita definisikan lagi that choose job title self, kita buat job name-nya kita dapatkan job title ya, kita dapatkan dari self cb job title metode current text, kemudian SQL job ID. Untuk mendapatkan job ID ya, kita buat SQL-nya, select job ID from jobs, well, job title diberikan ya. Kemudian data dipersiapkan, datanya adalah job title. Kemudian manfaatkan find something from SQL param dari class helper untuk mendapatkan job ID. Class helper titik ini ya, temukan sesuatu dari SQL berparameter, ada datanya ya. Maka ini adalah ini, terus data, terus nama database file. Oke, selanjutnya setelah job ID dapat, maka kita panggil ini. Ya. Self, kita buat str ya, karena hasilnya nanti integer itu dari query. Selanjutnya kita akan menentukan ini. Setelah dipilih dari job title, maka kita menentukan ini indeks dari job CB apa combo box dari CB job ID dengan kita masukkan di sini ya. Oke, kita panggil dia dari metode init, copy, ini cut, ini CB job title. Oke, coba kita. Oke, di saya tidak ada error. Tutup. Kemudian untuk navigational utilities-nya sama dengan pada GUI-GUI lainnya. Oke, kita buat aja ini langsung ya. Nah, ini sampai share klik. Copy. Nah, di sini show first, so prep, so next. Itu kita kopas aja sini, populate by job ID, job ID, job ID, dan ini job ID. Oke, ini selesai. Terus ini TW job ya, agar bisa diklik dari TW job, langsung dari tabel pijat TW job dan TW job ya. Yang dibaca adalah job ID. Nah, kasih string ya, biar tidak error. Kemudian buka lagi GUI department. Oke, untuk navigation button
sama sel klik ya. Copy di sini, ininya sama. Nah, ini TW job. Begitu juga dengan ini, nama metodenya tadi di bawah. Kemudian Anda copy, ya. Ah, oke, coba klik sembarang sel dan apanya, ya. Ininya ternyata ada error ya untuk SQL last. Oh, kita ganti aja ini ya, dah. Oke, ganti ya. Oke, bisa ya. Oke, utilitas navigationnya bisa ya. Tampilkan semua nih. Dan dari tabel juga Anda bisa lihat semuanya. Oke, sekarang kita akan seperti biasa menambahkan kapabilitas pengeditannya. Buka lagi form sebelumnya, GUI department. Ya, kita copy edit ini. Dua ini. Copy, masukkan ke GUI job. Ganti edit job. Oke, ini juga internal job. Ya, oke, ini dia nama, apa namanya? Nama tabelnya. Ya, bagus kolomnya berarti job title, min salary, max salary. Terus di sini primary key-nya job ID, read parameters, job title-nya adalah LE job title, ya. Terus min salnya adalah LE min salary. Terus di sini max salnya adalah LE max salary. Terus di sini job ID-nya adalah LE job ID. Terus ditata sesuai urutan di sini ya. Oke, mekanisme try juga buat object connection. Jika terhubung, maka yang diperlukan adalah job title-nya tidak boleh kosong ya. Semua saja kita buat syaratnya supaya ada min max harinya. Oke, ini juga kita tambah min sal maksal dan job ID-nya juga harus ada. Oke, ini ada variabel parameter spasi. Kemudian di sini SQL sudah. Oke, data sudah. Ini jobs record. Nah, untuk merefresh ini show content job yang telah definisikan sebelumnya. Dan ini juga sama. Oke, sekarang kita hubungkan ini edit job ke tombol sel PB edit ya. Ini klik connect self edit. Oke, coba edit. Misalnya di sini marketing manager menjadi managers misalnya. Bisa nggak? Oke, salah ya, market. Kita pilih dulu baru tekan edit managers. Salah.
managers. Oh, belum kita confirm ya, marketing manager. Setelah itu confirm. Ya, ternyata ada error. Oh, salah. Ini job title, itu LE job title ya. Misalnya ini marketing manager, edit, pilih managers, terus confirm. Salah juga. Oh, di sini, di kondisinya. Oke, marketing managers, diedit. Oh, mana tadi? Marketing managers, edit, ya, baru confirm. Salah lagi. Oh, self min salary ya. Line editnya ya. Oh, ini juga max salary. Salah. Terlalu terburu-buru. Oke, marketing managers kita pilih, terus edit, tambah S misalnya, terus confirm. Oke, ada ya. Marketing managers dan terupdate di sini dan di apa namanya? Di combo box. Kita balikkan lagi. Manager confirm. Oke. Oke, selanjutnya kita perlu menambahkan kapasitas pengeditan langsung dari tabel widget ya. Nah, kita copy dari GUI department yang telah kita buat. Nah, ini edit job, item change jika item berubah. Terus ini kita copy di sini SQL-nya sampai data ya. Terus kita ambil job title itu dari TW job ya. Kita definisikan dulu row-nya untuk menampilkan nomor barisnya ya. Terus ini TW job. Selanjutnya ini kita ambil dari TW ya, job title. Ini TW job. Copy dulu semua. Oke. TW job. Kita running dulu TW job job title itu dari 0 kolom 0 1 ya. 1 terus min cell 2 ini 3 job ID itu 0 kolom ke 0 0 ya 1 2 3 ya, ini tidak kita edit otomatis pada saat ini ya, karena definisi dari tabel kita itu trigger. Selanjutnya ini di copy, dihapus. Kondisinya nah ini kita pakai job title, tidak boleh no kosong, mensal tidak boleh kosong, mensal, maksal juga tidak boleh kosong, job ID juga tidak boleh kosong. Oke, nah ini jobs. Terus ini refreshnya adalah job, show content job. Oke, kita kembali lagi ke GUI depart untuk lihat initnya ya. Nah, ini untuk item change ya. Event item change, copy ke GUI job, tampil letakkan di ini di init, ganti TW jobnya. Oh, ini adalah job widgetnya. Oke. Kita copy, terus ini kita besar dikit. Nah, misalnya sales manager, klik 2 kali. Oke, langsung berubah ya di sini, terupdate ya, maupun di sini balik lagi. Oke, min salary-nya juga misalnya ini jadi 11.000. Oke, ya tertampil di sini ya, langsung terupdate ke database.
Kemudian kita akan menambahkan kapabilitas penambahan data baru ya. Buka lagi yang baru kita buat pada part 7 ya. Ah, apa namanya untuk penyisipannya ya. Nah, ini insert department karena program berulang ya. Jadi, oke, kita copy ke GUI job, masukkan ganti namanya insert job. Kemudian ini sama clear widgets-nya itu kita ganti saja ya di sini langsung LE job ID clear. Selanjutnya self LE job title clear. Self LE job LO clear. Self min salary clear. Self max salary clear. Self JB job ID -1. Begitu juga self CP job title set current index -1. Oke. Ketika kosongan. Nah, pada saat insert job ditekan, pada saat teks dari PB insert ini dan ditekan, maka dia akan menonaktifkan PB edit, PB delete, dan mengganti teks pada PB insert menjadi confirm. Dan pada saat itu dikosongkan semua. Oke, ketika else artinya jika teks pada PB insert bukan insert, maka PB edit, PB delete, PB akan di enable dan teks pada PB insert dijadikan insert lagi kembali. Oke, ini job. Ini ganti job. Oke, parameternya kita baca. Ya, kita perlu masukkan nanti job title adalah, oh ini sama dengan yang pada edit ya. Nah, ini kita copy saja sini. Ya, yang tidak kita pakai adalah job ID karena dia auto generate ya. Last update kita ambil dari modul datetime menggunakan metode now. Oke, ini datanya adalah kita buat insert SQL-nya adalah jobs ya, tabel jobs, kolom job title, terus min salary, max salary, dan last update ya 1, 2, 3, 4. Placeholdernya pas 4. Nah, di sini kita ganti sesuai urutannya job title, mensal, maksal, dan last update 4. Oke. Kali ini kita buat kondisinya ya, LA job title harus ada, min salary juga harus ada, dan max salary juga harus ada. Oke, fill all in. Ini nama tabelnya jobs dan refreshnya adalah job ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan tidak error ya, insert job. Ini kita masukkan ke init, bb insert, terus edit insert. Ini running,
insert job ya, kok edit insert job nama metodenya tadi. Oke. Sekarang kita tekan insert, akan kosong semua harusnya, tetapi ini salah ya. Clear. Oh, LE ya. Dan edit. Dan edit. Oke, kita running lagi. Tekan insert, kosong semua. Dan tidak ada error, berhasil. Job title-nya kita masukkan, misalnya namanya adalah warehouse hmm, warehouse operator misalnya. Min salary-nya 500, misalnya maksalnya 500. Oke, confirm. Sukses. Di sini ada nomor 11. Nah, ini ya langsung terupdate ya nomor. Nih. Oke, coba lagi insert misalnya driver. Nah, oke, $1.000, 1.500 misalnya. Maksimumnya confirm. Oke, ada ya. Oke, berhasil. Tutup. Kita tambahkan lagi di bawah. Buka lagi Guido apartemen yang kita buat sebelumnya. Oke, copy untuk delete ya. Ini ganti delete job. Oke, yang kita ganti adalah ini juga. Job. Oke, ini message box ya untuk bertanya. Jika ini yang kita minta adalah LA job ID ya. Sebagai primary key-nya, choose job ID, delete from tabelnya jobs, primary key-nya job ID. Kemudian di sini datanya adalah LE job ID. Oke, ini juga jobs. Dan refresh content job. Oke, saya kira ini ya. Kemudian kita panggil dari konstruktor init pb delete job. Oke, pilih misalnya dari sini kita pilih driver ya, sudah terdeteksi ini job ID, terus pilih delete. Setelah itu confirm, are you sure to delete the record? Yes. Ternyata ada error. Gue job does object has no attribute LA job ID. Lab ya. Nah, ini LA. Oke, kita jalankan lagi, pilih driver ya, job ID 12 atau langsung dari tabel widget sini, pilih confirm. Yes. Oke ya. Nah, di sini juga hilang yang 12. Di sini juga hilang ya. Oke. Inilah apa namanya? Selesai untuk job form. Kita buka lagi GUI main ya. Di GUI main itu melakukan login ya. Nah, di sini kita perlu bisa mengakses job form ya dari sini. Menu ini juga ya, tapi belum kita lakukan. Sekarang kita lakukan. Kita copy ini, ganti job form. Dari sini job ya, kelas job. Buat instansinya namanya job form. Oke.
Oke, ini belum kita import ya. GUI maybe define di atas kita import dari file GUI job, kita import kelas GUI job. Oke. Selanjutnya kita tambah di sini ya, bb job form. Terus sini open job form. Copy di sini action job form. Oke, kita jalankan. Login, masukkan kata kunci, username dan passwordnya. Dan kita lihat di sini, kita klik job. Oke, tampil ya. Oke, selanjutnya dari menu juga begitu. Oke, tampil. Jadi untuk GUI job form kita setelah tuntaskan pada video 8 ini. Selanjutnya part 9 dan kita lanjutkan untuk employee form. Dan selanjutnya juga terakhir job history form pada project ini ya. Oke. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa ketika ingin mendapatkan pemahaman yang utuh, Anda sebaiknya memulai dari part 1. Anda akan mendapatkan manfaat dengan menontonnya mulai secara sekuensial ya, mulai dari part 1. Oke, sekian dan terima kasih. Horas.